Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Vianda Yuliantoro, salah satu trainer program Japri Jadi Pengusaha Mandiri Trenggalek tahun 2020. Dalam training kali ini kita akan membahas mengenai siapa konsumen produk kita. Nah, tentunya salah satu komponen yang penting dalam suatu bisnis adalah bagaimana kita menentukan konsumen kita, siapa yang akan membeli produk kita, di mana mereka berada. Nah, ini tentunya harus kita pikirkan sejak awal. Oleh karena itu, di dalam ilmu manajemen bisnis dikenal yang namanya segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam training kali ini. Apa itu segmentasi? Segmentasi adalah proses kita sebagai pebisnis itu membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kenapa kita perlu segmentasi? Karena kita tidak bisa mengklaim bahwa produk kita itu akan kita pasarkan untuk semua orang dalam segala usia dan di seluruh dunia. Itu sangat tidak mungkin sekali karena kita akan sangat lelah dalam memasarkan produk. Atau bisa kita ambil satu contoh, ada produk bubur. Nah, bubur ini tentu saja ada bermacam-macam bubur. Ada bubur bayi, ada bubur ayam, bubur Manado, dan bermacam-macam bubur lainnya. Yang masing-masing produk dari bubur ini memiliki segmentasi pasar atau tujuan pasar tertentu. Dengan melakukan segmentasi pasar, maka kita akan lebih fokus dalam membidik pasar tersebut. Segmentasi sendiri bisa dibagi ke dalam 3 elemen. Yang pertama adalah segmentasi geografis, yang kedua adalah segmentasi demografis, dan yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Apa itu segmentasi geografis? Segmentasi geografis adalah pemisahan segmen pasar berdasarkan kondisi geografisnya. Dalam hal ini bisa jadi luasan wilayahnya, atau iklim, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan kondisi geografis. Sedangkan segmentasi demografis adalah terkait dengan kondisi-kondisi kependudukan, misalnya usia, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, agama, dan lain sebagainya yang terkait dengan kependudukan. Ini adalah segmentasi demografis. Yang ketiga adalah segmentasi psikografis yang terkait dengan tingkah laku, gaya hidup, ataupun kondisi psikologis dari calon konsumen kita. Bisa jadi diantaranya adalah loyalitas, kemudian bagaimana gaya hidup mereka, ini termasuk dalam segmentasi psikografis. Seandainya kita memiliki suatu produk, maka kita harus bisa memastikan produk kita itu secara geografis
untuk siapa, secara demografis untuk siapa saja, dan secara psikografis untuk siapa. Ini harus kita tentukan sejak awal. Misalnya kita punya produk nasi goreng. Ambil contoh yang cukup mudah. Nah, nasi goreng kita ini kita tujukan untuk pasar dengan geografis di mana saja. Apakah hanya di lingkungan di sekitar kita saja? Ataukah kita membidik pasar untuk konsumen di satu wilayah kota? Ataukah nasi goreng kita ini akan kita jual ke seluruh penduduk di suatu provinsi? Nah, tentunya ini nanti akan membuat strategi-strategi tertentu yang harus kita pertimbangkan di strategi pemasarannya. Nah, kemudian nasi goreng kita ini untuk usia berapa, laki-laki atau perempuan, mungkin untuk agama tertentu, mungkin untuk orang dengan tingkat penghasilan tertentu. Nah, ini secara demografis harus kita tentukan segmen pasarnya. Kemudian, apakah kita jual menggunakan gerobak biasa, atau kita membuka restoran, atau kita jual secara online? Nah, ini nanti tentunya akan mempengaruhi di strategi pemasaran yang akan kita bahas di bab setelah ini. Itu adalah segmentasi pasar. Setelah kita melakukan pembagian pasar berdasarkan geografis, demografis, dan psikografis, berikutnya langkah kita berikutnya adalah melakukan proses targeting. Targeting adalah proses menentukan satu segmen pasar yang kita anggap paling sesuai dengan produk kita. Itu adalah proses targeting. Dari proses targeting yang sudah kita lakukan tadi, maka kita akan melakukan proses positioning. Apa itu positioning? Positioning adalah bagaimana kita menempatkan produk kita di benak konsumen kita. Misalnya dengan nasi goreng yang kita tentukan tadi, maka kita bisa membuat positioning nasi goreng enak, bergizi, dan kekinian. Nah, tentunya hal ini akan mudah diingat oleh konsumen kita pada saat mereka membutuhkan nasi goreng yang enak dan bergizi dengan konsep kekinian, maka produk kita lah yang akan diingat terlebih dahulu. Nah, itulah proses positioning. Nah, positioning ini tentu saja biasanya melibatkan logo, slogan, tagline, dan semacamnya. Sehingga hari ini kita mulai berpikir untuk membuat tagline atau slogan apa yang sesuai untuk produk kita. Nah, itulah proses segmentasi, targeting, dan positioning. Di dalam lembar kerja yang sudah dibagikan, nanti akan ada tugas. Setiap peserta training harus mengerjakan segmentasi, targeting, dan positioning terhadap produknya. Nah, selain itu juga harus menentukan diferensiasi. Apa sih diferensiasi itu? Diferensiasi adalah faktor pembeda produk kita dibandingkan produk yang lain yang sudah ada sebelum kita. Nah, sehingga dengan kita bisa menentukan faktor diferensiasi atau faktor pembeda ini, maka kita
akan bisa menentukan strategi-strategi bersaing dalam menghadapi kompetisi pasar yang ada. Demikian penjelasan mengenai segmentasi, targeting, dan positioning, di mana dengan melakukan segmentasi, targeting, dan positioning ini kita bisa mengidentifikasi dengan detail siapa saja konsumen kita. Kita ketemu lagi di modul-modul berikutnya. Saya Fianda Yuliantoro, mohon maaf bila ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.